Salam Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertema Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mungkin kita sebagai manusia pasti pernah berjanji kepada seseorang, baik kita dengan suami atau suami kepada istrinya, atau kita sebagai orang tua berjanji kepada anak kita, tetapi kita tidak bisa menepati janji itu oleh karena sesuatu hal. Atau mungkin kita pernah berjanji kepada Tuhan, ya Tuhan, sekiranya usahaku ini berhasil, omsetku itu meningkat, aku akan persembahkan bagi pekerjaanmu. Ya, tetapi ketika Tuhan sudah tolong, ketika Tuhan sudah memberkati usaha kita, acap kali manusia lupa janjinya kepada Tuhan. Bahkan dia bilang, ketika Tuhan tolong saya, ya, pergumulan saya yang begitu berat, tidak ada lagi jalan keluar, aku akan melayani engkau. Tetapi ketika Tuhan tolong, pergumulan yang begitu berat, dia tidak mau lagi melayani. Ya, aku kan bisa arisan, bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa jalan-jalan, bisa kemana. Dia lupa akan janji Tuhan. Begitulah kalau manusia. Tetapi saya mau katakan, firman Tuhan yang bertemakan hari ini, dia tidak pernah ingkar janji kepada kita manusia. Kita bisa baca di dalam Mazmur 12 ayat 7 dan ke-8. Saya akan bacakan buat kita. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepati janjinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Puji Tuhan. Ya, jelas sekali, janji Tuhan itu murni, seperti perak yang dilebur sampai 7 kali. Dalam tradisi Yahudi, kalau 7 kali itu biasanya angka 7 itu sempurna. Jadi perak itu dilebur, ya, supaya molekul-molekul yang lain terpisah, sehingga perak itu asli. Seperti itulah diibaratkan janji Tuhan itu murni, ya, pasti. Apapun keadaan sekarang yang terjadi, kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti menepati janjinya. Amin. Itu bisa kita lihat, khususnya di ayat yang sebelumnya. Kita baca, ya. Di sini dikatakan ayat 6 bagian B, ya. Aku memberikan keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Kepada siapa Tuhan memberikan janjinya? Kepada orang yang haus akan Tuhan, yang rindu terus dekat dengan Tuhan, yang rindu terus mencari Tuhan, yang rindu bersekutu dengan Tuhan. Jangan bermimpi Bapak Ibu, kita mau menikmati berkat-berkat Tuhan, janji Tuhan, jikalau kita menjauh dari Dia. Bagaimana berkat Tuhan mengarah kepada kita kalau kita meninggalkan Dia? Oleh sebab itu kita mau haus, rindu, seperti rusa yang merindukan air, ya. Seperti itulah kita rindu akan aliran air, aliran firman Tuhan. Itulah yang menghidupkan kita. Coba kita lihat salah satu hamba Tuhan yang sangat terkenal di dalam perjanjian lama, yaitu Abraham. Alkitab berkata dia adalah sahabat Allah. Apapun yang direncanakan Tuhan untuk Sodom dan Gomora, Allah tidak mau tinggal diam, karena dia punya sahabat. Siapa namanya? Abraham. Sehingga rahasianya itu diberitahukan kepada Abraham ketika dia mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Karena apa? Abraham sahabatnya. Nah, ketika Abraham sendiri, Tuhan berfirman kepadanya, jangan takut Abraham, engkau akan punya keturunan. Pandanglah langit, lihatlah bintang-bintang yang ada di sana. Hitunglah, kalau engkau dapat menghitungnya, seperti itulah keturunanmu. Bayangkan Bapak Ibu, pada waktu itu Bapak Abraham sudah tua, istrinya sudah mati haid. Bagaimana mungkin terjadi? Tetapi Tuhan yang berfirman bahwa engkau akan mempunyai keturunan. Tuhan yang mengikat perjanjian dengan Abraham, sehingga janjinya itu digenapi oleh Tuhan. Walaupun mungkin di dalam kehidupan setiap hari, ya, bayangkan 25 tahun dia menanti janji Tuhan. Ada banyak liku-liku yang terjadi, sehingga apa yang terjadi pada waktu itu, istrinya Sarah berkata, mungkin bukan dari kita, Pak, mungkin bukan dari kita, kita kan sudah tua. Wah, ini kali hamba kita ini Hagar, hampirilah dia. Apa yang terjadi?
Abraham pun menghampiri dia sehingga lahirlah Ismail. Tapi Tuhan bilang bukan itu anak perjanjian. Ishak adalah anak perjanjian. Artinya Tuhan yang berfirman bahwa Tuhan yang berjanji dia akan punya keturunan. Tapi keturunan yang diridhoi, keturunan yang diwariskan oleh Allah adalah Ishak. Jadi kalau kita mungkin sudah merasakan betapa lamanya janji Tuhan itu, betapa lamanya pertolongan Tuhan itu, mungkin kita sudah makin lari, meninggalkan Tuhan. Mari kembali datang kepada Dia, percayai janji Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, tidak pernah dilupakan janjinya kepada kita manusia. Amin. Amin Bapak Ibu, itu kita harus aminkan. Bukankah Tuhan berkata di dalam Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Kalau Allah yang berjanji, dia pasti menggenapinya. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir. Kalau Tuhan yang berfirman kepada kita, Dia akan memberkati janjinya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan ragu. Bukankah di dalam Yakobus 1 ayat 6 berkata, jangan bimbang, sebab orang yang mendua hati tidak akan hidup tenang di dalam hidupnya. Oleh sebab itu ketika kita berdoa, ketika panjatkan kerinduan kita kepada Tuhan, yakini, percayai bahwa itu akan terjadi. Ketika Tuhan berjanji, pegang janji Tuhan, pegang janji Tuhan, percayai itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya teringat ada satu ilustrasi. Ya, ada bapak-bapak ketika dia naik pohon kelapa yang sangat tinggi, dia mau mengambil buah yang besar-besar itu, dia memanjat sampai ke atas. Dia panjat, ketika di atas datanglah angin yang sangat begitu kencang sehingga dia goyang ke kiri, goyang ke kanan. Ya akhirnya dia berpegang kepada kelapa itu, dia pegang gitu, dia ketakutan. Dia bilang, Tuhan sekiranya aku selamat dari kelapa ini, saya akan berjanji, saya akan berikan satu kerbau yang besar buat Tuhan. Akhirnya dia pelan-pelan turun. Ketika dia turun sedikit, dia lihat lagi, Tuhan jangan lagi kerbau, kegedean Tuhan, kambing deh. Ya akhirnya dia turun. Padahal angin masih kencang, makin kencang, makin kencang. Dia pegang lagi, ya Tuhan, yang penting aku selamat, aku kasih deh janjiku. Dia turun lagi, Tuhan ayam deh, kan kegedean kalau kambing. Dia turun lagi. Akhirnya sudah makin dekat, dia turun pelan-pelan, dia jatuhin badannya, gitu. Ya Tuhan, batal deh janjiku, kan aku selamat. Nah ini cari masalah, cari kambing hitam. Sebenarnya Tuhan menolong dia, tetapi dia mau cari akal-akalan supaya tidak menempati janjinya kepada Tuhan. Ajab kali hidup kita seperti itu. Kita sudah ditolong Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah ditarik Tuhan dari pergumulan kita yang begitu berat, tetapi kita kadang-kadang lupa mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya yang memberkati kehidupan kita. Ketika kita ditolong Tuhan, ingatlah mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat gak peristiwa 10 orang kusta datang kepada Tuhan Yesus, ya? Semua disembuhkan gak? Disembuhkan. Tapi ingat, satu orang saja yang mengucap syukur datang kepada Tuhan. Yesus berkata, kemana yang lain? Hanya satu orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari ketika kita sudah ditolong Tuhan, ketika kita sudah diberkati Tuhan, ingat janjimu kepada Tuhan, ingat janjimu kepada suamimu, ingat janjimu kepada istrimu, ingat janjimu kepada anakmu. Jangan buat dia berduka, jangan buat dia bersedih. Seperti itu juga ketika kita berjanji kepada Tuhan, lakukanlah janjimu itu, lakukan dengan penuh ucapan syukur, tidak ada paksaan, karena kita yang berjanji sendiri kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa Bapak Ibu. Oleh sebab itu lakukanlah dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.